Shalom Tiberias. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kasih Tuhan, amin. Dan kita percaya kita mengucap syukur karena kita tahu Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya sama-sama kembali kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami mau katakan kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena perkenanan Tuhan. Sebelum kami menyembah, kami memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Satu hal kami imani, tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Maka biar setiap kami yang hadir, setiap kami yang beribadah, kami percaya, kami pulang terima lawatan Tuhan. Kami pulang terima jawaban doa bahwa Engkaulah sahabat setiap kami. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Ucap berkat juga buat Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024 berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan agar setiap jemaat-Mu yang hadir, mereka terima lawatan Tuhan, terima sukacita Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sahabat setia kita, amin. Mari bertepuk tangan buat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Dia sahabat setia kita, amin. Takkan kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Boleh angkat tangan kita. Takkan kau tinggalkanku, Kau selalu besertaku.
Ibu boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita boleh kembali duduk, kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus segalanya bagi setiap kami. Mari datang dengan hati yang menyembah, dengan hati yang mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat Bapak Ibu. Tuhan hadir untuk memulihkan Bapak Ibu dan saya. Mari buka hati, agungkan Tuhan Yesus Kristus. Kau yang kami sembah Tuhan Yesus, Kau yang kami tinggikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh lagi katakan, Kau lebih tahu. Katakan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau percaya, panggil nama Tuhan Yesus, penolong yang setia. Kita boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dengan iman kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi sama-sama katakan, saat kami berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Mari dengan iman percaya. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya penolong yang setia. Bangkit berdiri sama-sama. Kita boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita lebih lagi buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya, syukur kami. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari buka hati. Kau lebih sanggup pulihkan. Katakan ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin.
kebenaran. Haleluya. Sembah Dia Tuhan, agungkan Dia Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama Tiberias. Lebih lagi bersyukur, lebih lagi agungkan Dia Tuhan Yesus yang layak disembah. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada yang seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi setiap umatnya. Yesus, mari lebih sungguh lagi bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Mari terus percaya sama Tuhan Yesus, Allah yang setia. Seperti-Mu Yesus, Kaulah aku yang setia. Yang percaya Tuhan setia beri kemuliaan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kaulah aku yang setia. Sekali lagi beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Tiberias. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti dalam setiap hidup kami. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
Tuhan yang setia lebih dulu. Kita beri tepuk tangan di atas kepala kita Tiberias. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Tuhan yang setia lebih dulu bagi setiap kami. Tuhan yang lebih dulu mengasihi setiap kami. Tuhan yang lebih dulu menyelamatkan kami, ada dalam setiap kami, berjalan bersama kami untuk memberikan setiap kami pengharapan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, kami punya iman, kami yakini, kami percaya, kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Maka kami punya iman, kami pulang lihat mujizat, kami pulang lihat pertolongan, kami pulang lihat kebaikan, lihat jawaban doa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan pasti nyata bagi yang mengandalkan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Ini syukur kami, ini pujian kami hanya bagi satu nama, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disayang Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Boleh bersama-sama kita kasih salam kanan kiri kita, sudah depan belakang kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini kita bawa sukacita, syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang
kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah panggil namanya. Amin. Raja segala raja, nyatakan dialah raja, raja. Mari setiap kita bersama-sama, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju, mari umat pemenang. Mari bersama-sama nyatakan, ku kan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan lagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari lebih lagi, bukan lagi, nyatakan, bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah panggil namanya. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, raja. Nyatakan dialah raja, raja. Nyatakan dialah panggil namanya Yesus, Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Tuhan menyertai. Boleh lambaikan tangan kita sekali lagi. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara yang dahsyat, sebab Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai kita. One, two, three, hey. Mari bersama-sama nyanyikan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dari Tiberias, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
untuk selamanya. Nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kami sampai selama-lamanya. Mari musim memuji Tuhan. Mari siang hari kita memanggil namanya Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama di gereja Tiberias. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Nyatakan, sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Sama-sama pada siang hari ini, mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dalam hidup di dunia ini, kita selalu harus dalam perkenanan Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus itu menyangkut kepada sikap atau favor, yang mana kita harus selalu berbuat kebaikan. Kita jangan mimpi dalam perkenanan Tuhan, apalagi perbuatan kita itu melenceng dari firman Tuhan Yesus. Meskipun kita di dalam Tuhan Yesus, bahkan kita pelayanan, tapi kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak pelaku daripada firman Tuhan, maka kita tidak di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kehidupan kita agar terus dalam perkenanan Tuhan Yesus? Kita harus memiliki iman yang teguh, bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Maka ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Nah, yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercelah bagi Tuhan. Mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus. Dan yang keempat, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan kita
sudah di dalam Tuhan, tetapi kita seperti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang itu di dalam Tuhan Yesus, tetapi jalannya jahat. Makanya itu kita harus menguasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, resapkan, dan lakukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama pada siang hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi saudara, kita mau diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul bagaimana untuk kita menerima pemulihan dalam Romawi yang pertama dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga menjadi mempelai Kristus. Dengan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua hidup dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan dan siap ke sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? Yang pertama, selalu ada iman di hati kita. Dalam Roma 10 ayat 17, iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, dan disimpan di dalam hati. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman, kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman, kita dapat mengalami pemulihan, dan dengan iman itu kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama yang mengalami pemulihan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Yang ketiga, selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dan Ulangan 8 ayat 2 sampai 3, belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit. Sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan begitu, iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini
Kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya setiap kita telah diberkati melalui suara gembala sedang kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang selalu ajaib, Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi setiap kami, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kami. Siang hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengar dan diberkati melalui kuasa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Filipus Fida Ramon yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Nyatakan, masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan yang dengan kasih Kristus kami mengundang. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat Tuhan kebesaran. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih ada jalan. Kami silakan hamba yang terkasih. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, kulihat kebesaran, kulihat Tuhan, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Satu hal yang kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya dengan sukacita ucapan syukur di tempat ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kau hadir. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, maka segala perkara dapat terjadi. Sehingga yang sakit pasti Engkau sembuhkan, yang lemah memperoleh kekuatan yang baru Tuhan, yang sedih Engkau hibur, bahkan segala ikatan pasti hancur lepas dalam nama Yesus. Saat ini kami juga bersatu hati. Segala roh intimidasi, setan, roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar siang hari ini? Mantap sekali, semangat ya. Siap diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita saudaraku, Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca bergantian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dua yang keras. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Terakhir yang keras. Apabila kita melihat kepada kuasa firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat setiap kita. Amin. Tuhan memiliki panggilan yang luar biasa. Bayangkan, Tuhan memanggil setiap bapak ibu dan saya. Katakan, aku juga. Kita dipanggil untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar ini, saudaraku. Karena pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, Tuhan tidak akan bekerja sendirian. Dia akan bekerja sama dengan gerejanya, yaitu bapak ibu dan saya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Amin, saudaraku. Tuhan menjadikan kita partner. Itulah sebabnya di dalam Markus 16 Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Betul tidak? Mengusir setan demi namaku, Tuhan katakan. Bahkan menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Jadi bapak ibu jadi partnernya Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan, ini loh kerajaan surga. Ini loh Yesus yang kami sembah. Yesus hidup di dalamku dan aku di dalam dia. Maka aku akan melakukan seperti janji Tuhan. Apa yang Yesus lakukan akan kita lakukan. Katakan amin. Dahsyat benar Bapak Ibu. Yang Yesus lakukan ketika dia pelayanan 3,5 tahun di atas muka bumi. Bapak Ibu dan saya sebagai gerejanya dipercayakan, diberi mandat melakukan hal yang sama. Bahkan Tuhan yang katakan, bahkan akan lebih besar dari itu. Coba bayangkan siapa kita. Tapi kalau kita mungkin melihat kepada kehidupan kita hari lepas hari, kita mulai kecil hati, saudaraku. Tuhan, masalahku besar Tuhan. Aku sedang dalam masa yang besar, dalam tekanan, dalam hal yang tidak enak. Bagaimana mungkin aku bisa dipakai Tuhan? Aku merasa gak layak Tuhan. Mungkin ada yang berkata demikian. Atau mungkin ada yang berkata, aku gak sanggup Tuhan, terlalu berat pergumulan hidup ini. Masalah sendiri aja gak selesai, gimana aku bisa bantu masalah orang? Aku aja masih terbenam dalam pergumulanku. Bagaimana bisa mengangkat orang dalam masalah dan membawa mereka hidup dalam kemenangan? Aku saja masih berjuang. Mungkin ada yang berkata demikian. Tapi saya mau katakan, panggilan Tuhan tidak dilihat dari seberapa baik keadaan kita saat ini. Panggilan Tuhan berlaku bagi setiap orang yang mau percaya. Katakan amin. Semua kita dilihat dari masalah, dilihat dari pergumulan, dilihat dari kemampuan. Kita tidak ada yang qualified, tidak ada yang cocok dengan rencana Tuhan, tidak ada yang sanggup, percayalah. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu dan saya tetap dipanggil dan dipercayakan. Ini luar biasa. Inilah kasih karunia itu. Orang-orang yang tidak layak tapi dilayakkan. Amin.
Gak layak contohnya masuk SMA favorit, tapi tetap dipanggil masuk. Nilai kita jauh, tapi tetap disuruh masuk SMA itu. Nanti begitu masuk, kita akan dimampukan, diajar, dididik supaya tidak tertinggal ketika mengikuti pelajaran di SMA kehidupannya Tuhan. Katakan amin. Kita akan diubahkan Tuhan. Jadi jangan kecil hati melihat keadaanmu, melihat masalahmu yang besar, sehingga engkau mulai hilang pengharapan. Aduh, kayaknya rencana Tuhan itu mungkin buat suami saya mungkin, atau istri saya, atau orang lain. Kalau saya kayaknya lihat diri saya nggak mampu. Saya mau katakan itu tipuan iblis. Jangan dengar suara itu, saudaraku. Tuhan mana coba yang berkata, marilah datang padaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang berkata demikian. Yesus berikan kita kelegaan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Artinya apapun keadaan kita, Tuhan tetap punya rencana yang besar. Jangan kecil hati, saudara. Mungkin kau sedang diproses Tuhan, nikmati proses itu. Mungkin ada yang berkata, Pak, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya mau katakan, tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau Bapak Ibu lihat pada ayat yang pertama, coba lihat. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa, katakan biasa. Kalau biasa artinya apa? Apa? Sudah rutinitas. Pekerjaan harian, hari-hari, katakan amin. Dan ini berlangsung sudah sekian lama. Makanya dikatakan biasa. Biasa apa, saudaraku? Bukan biasa ngantor nih. Musa terbiasa menggembalakan kambing domba Yitro. Perhatikan, sampai ditulis oleh firman Tuhan untuk menunjukkan siapa Musa ini di ayat ini. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, lebih lanjut lagi nanti pada pasal 7 dikatakan bahwa ketika Tuhan datang menjumpai Musa di ayat-ayat ini, usianya sudah 80 tahun. Ada yang usianya 80 tahun di sini? Ada yang so-oma, so-opa, so-opung-opung? Ada? 80 tahun setua ngana sayang, orang Manado bilang. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Katakan amin. 80 tahun pun Tuhan bisa pakai luar biasa. Kita rata-rata di bawah 80 tahun di tempat ini, kekuatanmu masih segar, saudaraku. Percaya Tuhan akan pakai engkau dahsyat luar biasa. Serahkan hidupmu, siap dipakai Tuhan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatanmu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan perkataan almarhum Bapak Gembala Sidang kita. Bapak Pariaji selalu bilang gini sama saya. Kalau udah malam-malam nih, kalau kita udah loyo capek, Fidel ingat, setiap tetes keringatmu dihargai Tuhan. Amin Pak. Setiap tetes loh. Setiap tetes dihargai Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Ya. Jadi di usia 80 tahun ini, pekerjaan Musa itu gembala. Dan kambing domba yang dia gembalakan bukan punya dia, punya mertuanya. Jadi dia ini gembala upahan, digaji sama mertua. Gitu. Sehingga kita bisa bandingkan kehidupan Musa 40 tahun yang lalu. Di sini dia 80 tahun, siap untuk dipakai Tuhan, memimpin bangsa yang besar menuju tanah perjanjian. Tapi sebelum usia 80 tahun ini, Musa ini dibesarkan di istana, saudaraku. Jadi anak angkatnya putri Firaun. Dan besar kemungkinan dia akan menjadi pengganti Firaun. Jadi semua tradisi ilmu-ilmu Mesir ada di dalam Firaun, ada di dalam Musa. Musa dididik dengan sistem pendidikan Mesir. Mesir itu penguasa dunia di zaman dulu, sama seperti Amerika sekarang. Jadi Musa ini calon pengganti Firaun. Orang hebat gak? Saya mau tanya, orang hebat gak? Orang hebat. Dia punya pengaruh, punya kuasa. Perkataan dia sakti, istilahnya, saudaraku. Di zaman itu, yang namanya Firaun dianggap setengah dewa.
Bukan hanya manusia biasa, dia anggap setengah dewa. Jadi sangat dihormati oleh orang dunia. Musa posisinya itu. Ketika dia usia 40 tahun, dia melihat saudaranya berkelahi, ya kan? Kemudian diserang oleh orang Mesir dan dia bunuh orang Mesir itu. Dia merasa bangga bisa membela saudara setanah airnya. Tiba-tiba saudaraku besoknya ada orang Israel yang berkelahi, dia pisah, kalian ini kan saudara, sebangsa setanah air, jangan berkelahi. Orang Israel justru apa? Meledek dia. Kamu mau bunuh kami seperti engkau bunuh saudaramu kemarin. Langsung ketakutan Musa. Wah, berarti pembunuhan kemarin ketahuan. Dan gara-gara ketahuan Firaun mau bunuh Musa, makanya Musa kabur. Pada usia berapa Musa kabur saudaraku? 40 tahun. Kalau otak manusia pasti berpikir, Tuhan akan pakai Musa pasti ketika dia sedang jaya-jayanya. Betul tidak? Ketika dia sedang ada pengaruh di Mesir. Dia anak angkatnya putri Firaun. Artinya mungkin calon pengganti Firaun. Jadi kalau dia minta kepada Firaun, tolong bebaskan bangsa Israel, besar kemungkinan diberikan. Karena dia calon Firaun. Calon orang hebat. Calon penerus dinasti, ya kan? Dinasti Firaun saat itu. Dan dia gagah perkasa, semua pasukan Mesir tunduk kepada Musa. Tapi kenapa Tuhan tidak pakai Musa justru ketika dia powerful, punya kuasa? Ternyata tidak, saudaraku. Di sini kita bisa lihat Tuhan mengizinkan Musa diproses Tuhan terlebih dahulu sebelum dia pakai luar biasa. Ternyata yang luar biasa di mata Tuhan itu bukan luar biasa di mata Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang luar biasa di mata manusia bukan luar biasa di mata Tuhan. Punya jabatan, jadi orang hebat, berpengaruh, ditakuti orang. Ternyata itu bukan hebat di mata Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, Musa diproses Tuhan untuk jadi seorang pemimpin, itu butuh waktu 40 tahun, bukan sebentar. Diproses Tuhan, diperas, diamplas, dibersihkan, bukan setahun, bukan 2 tahun, 40 tahun, 40 years saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini engkau sedang dalam masa-masa sulit, diproses oleh Tuhan, diizinkan dalam masa yang tidak enak, saya mau katakan bersabarlah. Semua proses yang Tuhan izinkan tujuannya mendatangkan kebaikan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan Musa diproses 40 tahun? Ternyata saudaraku, selama 40 tahun Musa dapat fasilitas terbaik di Mesir. Betul tidak? Ya, sistem pendidikan terbaik di Mesir. Kendaraan kereta kuda yang terbaik di Mesir dia punya. Kamar dia pasti kamar yang luxurious, kamar yang mewah di zaman itu. Perabotan emas mengelilingi dia. Tapi ketika dia jadi gembala, ya, menjaga kambing domba mertuanya, atap kamar dia itu langit, saudaraku. Namanya gembala zaman itu tidur di lapangan terbuka bersama kambing dombanya. Bayangkan, dari yang tadinya levelnya di sini tiba-tiba rata dengan tanah. Apa yang Tuhan sedang didik dalam kehidupan Musa? Semua fasilitas yang Musa nikmati dari Mesir tiba-tiba diambil semua sama Tuhan. Semua kebanggaan Mesir, semua karakter Mesir dicabut sama Tuhan. Semua keangkuhan Mesir, kesombongan Mesir, kekuatan Mesir, pendidikan Mesir di sini saudaraku, semua dipreteli oleh Tuhan. Tujuannya supaya Musa memiliki satu kebanggaan, dan itu tidak ada yang lain. Kebanggaan Musa hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi seringkali Bapak Ibu engkau diproses oleh Tuhan, tujuannya apa? Untuk menarik karakter dunia dalam hidup kita. Mesir itu gambaran dunia zaman kita sekarang. Mungkin kita sudah sekian puluh tahun dididik dengan cara orang dunia. Konsep dunia kental dalam hidup kita. Mungkin kita bisa hari Minggu di gereja, hari Minggu pelayanan saudaraku. Tapi Senin sampai Sabtu, kalau bisnis, kalau di kantor, kita ikut dengan cara orang dunia. Udah cheating sedikit gak apa-apalah, yang penting proyek dapet. Cheating sedikit gak apa-apalah, supaya naik promosi, naik jabatan.
Semua begitu kok, masa saya enggak? Kalau saya enggak gitu, saya enggak bisa naik. Kalau saya enggak gitu, saya enggak dapat proyek. Enggak dapat proyek, enggak makan. Siapa bilang? Tuhan yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bantu saya. Setelah itu apa? Semuanya, katakan semuanya. Semuanya. Dunia berusaha untuk membalikan firman. Orang Tuhan bilang carilah dulu Tuhan, artinya senangkan dulu Tuhan, hidupmu sesuai dulu dengan firman Tuhan. Tuhan katakan semuanya ditambahkan, saudaraku. Memang perlu waktu, saya tahu, saya pun diproses Tuhan. Semua perlu waktu. Saya mau katakan saudaraku, tidak ada manusia yang ikut Yesus di atas kolong langit ini yang tidak diproses Tuhan. Tengok kiri kananmu, katakan sabar, kita semua diproses. Bilang 2-3 orang beri salam. Salam saudaraku. Beri salam, katakan kita diproses. Katakan pasti diberkati. Katakan pasti berhasil, bilang. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Mantap saudaraku. Saya tahu kalau ada khotbah tentang kata proses, banyak orang yang nggak terlalu suka mendengar. Aduh, Tuhan bila perlu di skip, jangan ada diproses, langsung berkatnya aja lah Tuhan. Langsung promosinya lah Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Bapak Ibu tahu kepupu? Kupu-kupu. Itu terlalu cepat Bapak Ibu ya. Kadang pendeta bisa jadi pembalap di mulutnya Bapak Ibu. Ngomong terlalu cepat keserimpet juga. Tahu kupu-kupu? Ketika dia di dalam apa? Kepompong ya. Pernah ada video yang menunjukkan anak kecil ketika melihat kupu-kupu dalam kepompong lagi berjuang mau keluar. Wah, ya kan, dia berusaha dengan kekuatan tenaga dia berusaha untuk keluar dengan kekuatan dia. Tiba-tiba anak ini berbelas kasihan. Kasihan ya, dia mau keluar lama. Lebih baik saya bantu. Apa yang dia lakukan anak kecil ini? Dia robek tuh kepompong. Akhirnya dia lepaskan kupu-kupu, dia taruh di tanah. Pertanyaan saya, bisa terbang nggak kupu-kupu ini? Hitungan berapa menit mati kupu-kupunya. Mati. Bingung anaknya. How come? Kok bisa mati? Saya berusaha nolong tapi mati. Ternyata proses ketika dia berjuang merentangkan kakinya, sayapnya, itu dia sedang memperkuat otot kaki dan sayapnya supaya dia bisa terbang. Artinya tidak boleh dia melewati satu fase itu, nggak boleh dia lewati satu fase itu. Gagal, mati di pinggir jalan dia saudaraku. Sama kita anak Tuhan, jangan mau melewati satu fase kehidupan dalam hidup kita, yaitu proses, ya namanya fase diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Proses ini harus kita lewati. Lewatilah dengan sabar, lewatilah bersama Tuhan. Di situ engkau ada kekuatan. Mau seberapa banyak uang yang kau miliki, seberapa banyak orang yang bisa kau andalkan jadi koneksimu, seberapa sehat tubuhmu, saya mau katakan pasti engkau tetap diproses Tuhan. Tapi jangan takut, ada Tuhan dalam peristiwa itu. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Siang-siang gini teriak semangat amin. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kita nggak anti dengan proses. Orang Tuhan ada di situ. Lebih baik di dalam badai, tapi ada Tuhan Yesus. Lebih baik di jalan yang sempit daripada di jalan yang lebar, tapi jalan sempit ada Yesus. Amin. Yang penting Yesus. Itu intinya. Nah, Musa sudah menikmati proses ini. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, waduh gerah dia. Geram Tuhan, aku biasa makan enak, aku biasa dilayani Tuhan. Aku biasa dapat fasilitas yang terbaik. Aku nggak biasa jalan kaki, aku biasa naik kereta kuda Tuhan. Aku biasa disanjung orang hormat sama saya. Sekarang nggak ada yang kenal sama saya. Sekarang saya jadi orang upahan. Kalau nggak kerja nggak makan Tuhan. Dulu makanan selalu tersedia buat saya. Dulu saya selalu semeja dengan Firaun. Sekarang saya nobody. Orang nggak ada yang kenal, orang nggak ada yang hormat sama saya. Ternyata saat-saat seperti itu justru Tuhan ada beserta dia saudara. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin banyak komplain dia. Aku biasa pakai baju yang bagus Tuhan.
Perhiasan emas selalu ada di tangan, di kakiku, di dadaku. Sekarang tidak ada Tuhan. Tentara selalu berjaga buat aku. Sekarang gak ada orang yang berjaga buat aku. Makanan selalu disediakan. Sekarang kalau gak masak gak makan. Sampai tiap hari aku nyanyi, masak sendiri. Cuci baju sendiri. Jadi dangdutan. Zaman Musa udah ada lagu itu, saudaraku. Percayalah. Tapi lama-lama itu menjadi kebiasaan. Katakan amin. Amin. Makanya ayat ini dikatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Jadi artinya, tadinya mungkin dia tinggi hati. Tapi di sini, di ayat 1 ini, dia sudah rendah hati luar biasa. Dan ternyata kenapa 40 tahun diproses sama Tuhan? Selain Tuhan mau bersihkan dia dari karakter Mesir, Tuhan mau dia punya satu karakter surgawi yang selalu dicari Tuhan dalam setiap kita, saudaraku. Apa? Rendah hati. Orang rendah hati itu karakter Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Dan karakter ini mahal karena prosesnya banyak air mata, banyak pergumulan, banyak hal yang harus kita lepas kalau mau punya karakter ini. Dan orang kalau sudah punya karakter ini dipakai Tuhan luar biasa. Betul saudara. Bayangkan 40 tahun dia diproses sama Tuhan dengan cara yang sangat tidak mudah Bapak Ibu. Dan ketika dia sudah dinyatakan Tuhan siap untuk dikirim oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ada lawatan Tuhan. Kalau selama 40 tahun Musa komplain terus sama Tuhan, marah terus sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, saya percaya saudaraku, sampai Musa menghembuskan nafas terakhir, dia tidak akan dipakai Tuhan membebaskan Israel keluar dari Mesir. Kalau Musa tidak taat sama Tuhan, kira-kira siapa yang dipakai Tuhan? Tuhan bisa pakai orang lain gak? Bisa. Artinya, jangan sampai rencana Tuhan buat engkau tidak jadi dan dikasih ke orang lain. Hanya karena kita komplain sama Tuhan dalam proses hidup. Amin. Jangan sampai saudaraku, rencana Tuhan itu pindah ke orang lain. Jangan sampai. Kalau kita ngedumel, marah terus, kecewa terus sama Tuhan, gak akan selesai sekolah rohanimu. Padang gurunnya gak akan selesai, saudaraku. Karena di sini Tuhan melihat bahwa Musa sudah lulus dalam ujian kehidupan, 40 tahun diproses, punya karakter yang tadinya mungkin congkak, ya benar-benar mengandalkan kekuatan dia, tapi diproses sama Tuhan sampai dia benar-benar rendah rata seperti tanah. Mungkin itu prinsip dia. Tadinya 2 juta orang Israel di Mesir itu tunduk, bahkan tentara Mesir di Mesir tunduk kepada Musa. Tapi begitu dia diproses sama Tuhan, dipanggil jadi pemimpin, dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Loh, tadinya pemimpin hebat, calon pengganti Firaun. Orang tunduk, kalau dia lagi ngomong orang denger, saudaraku. Tiba-tiba setelah diproses sama Tuhan 40 tahun, dia bilang, Tuhan, aku gak pandai bicara, pilih Harun abangku jadi jubir saya, jadi juru bicara saya. Bayangkan tuh saudara, mau ngomong saja dia udah gak percaya diri. Artinya dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Katakan amin. Tuhan mau engkau punya prinsip begitu. Tuhan, ini aku, tanpamu aku gak bisa melakukan apapun. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalamku, aku bisa melakukan segala perkara. Itu yang Tuhan mau. Jangan dibalik, Tuhan aku hebat, aku pandai, uangku banyak, kekuatanku luar biasa, koneksiku di mana-mana. Aku percaya aku bisa melakukan segala perkara dengan kemampuanku. Tuhan benci yang begitu. Mungkin kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita gitu. Ya, kita andalkan kemampuan kita, kita andalkan pasokan kita. Alkitab berkata, Tuhan benci orang sombong. Orang sombong itu jadi lawannya Tuhan. Siapa kita jadi lawannya Tuhan? Tuhan cukup angus kita Bapak Ibu. Betul. 2 kali, debu tanah langsung Bapak Ibu.
Mau 3 kali, jadi apa ini kita? Cukup 2 kali aja. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Nah Musa sadar, itulah sebabnya Tuhan datang. Lihat pada ayat yang kedua. Aduh, waktu saya udah mau habis ya Bapak Ibu. Padahal baru awal khotbah saya ini. Waktu ini begitu cepat. Ayat 2, saya baca ya. Atau kita lihat sama-sama ayat 2. Lalu apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah apa? Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Lihat kata malaikat di situ, lihat kata malaikat. M-nya besar atau kecil? Coba, belum kompak. Perhatikan lagi. Ini besar semua ya. Lihat di Alkitab Bapak Ibu. Di handphone atau di Alkitab. Lihat, kata malaikat, M-nya besar atau kecil? Besar. Kalau di perjanjian lama ada kata malaikat, M-nya besar, itu mengacu kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau di perjanjian baru, Yesus sudah turun untuk mati di atas kayu salib. Ya. Dan kalau Yesus turun dari surga, pasti dia akan melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Ketika Yesus turun dari surga, datang ke atas muka bumi, ya, dalam rupa bayi, bertumbuh, kemudian mulai mengajar, melakukan mujizat, mati, bangkit, terbang kembali ke surga. Maka yang Yesus lakukan adalah keselamatan bagi umat manusia. Artinya perkara yang besar. Sama ketika Tuhan turun menjumpai Musa, itu karena Tuhan mau memberikan keselamatan bagi orang Israel. Dan kalau Yesus turun, ini sudah luar biasa. Yang turun bukan malaikat biasa, ini komandannya malaikat. Siapa dia? Tuhan Kalau komandan yang turun dari surga, ini pasti perintahnya besar. Perintahnya besar. Makanya saya selalu ingat kesaksian Bapak Pariaji dulu. Awal beliau berjumpa Tuhan. Ketika lagi berdoa di kamar, yang datang ke kamar beliau itu Tuhan Yesus. Bukan malaikat biasa, Tuhan Yesus langsung. Makanya doa, kalau Bapak Ibu nanti suatu saat berjumpa dengan Yesus secara pribadi, percayalah, artinya ada tugas besar yang Tuhan mau percayakan kepada engkau. Katakan amin. Siap dilawat Tuhan Yesus? Bilang, pakai aku Tuhan. Bilang, lawat aku Tuhan. Katakan, aku rindu berjumpa dengan engkau. Kalau Tuhan bisa datang menjumpai Musa, kalau Tuhan Yesus bisa datang menjumpai Bapak Gembala sidang kita di kamar, percaya, Yesus bisa datang ketika engkau sedang berdoa di kamarmu. Dan perkara besar akan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat saudara. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang menjumpai Musa, menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Katakan nyala api. Itu kan semak duri. Benar nggak Bapak Ibu? Ini siapa? Musa. Iya. Semak duri. Ada api. Tetapi yang luar biasa, semak durinya tidak terbakar. Katakan amin. Ini imajinasi manusia yang dilahirkan menjadi gambar, lukisan. Saya percaya kejadian aslinya jauh lebih fantastis daripada ini. Amin. Ada api di semak duri, tapi semaknya tidak terbakar. Kalau api yang dari bumi kena semak durinya terbakar nggak? Terbakar. Sesuatu yang kena api di bumi pasti hangus, benar? Mobil saja hangus, rumah runtuh karena api, saudaraku. Gedung tingkat kena api, hancur. Tapi api ini tidak menghanguskan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Apa yang hangus ketika dekat dengan Tuhan? Yang hangus ketika kita dekat dengan Tuhan adalah apa? Karakter dosa kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang salah di hadapan Tuhan. Pola hidup yang tidak benar. Itu yang hangus ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Kalau masih ada ikatan kuasa kegelapan dalam hidupmu, engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau akan dilepaskan. Makanya itu saya percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu kalau ke gereja jangan terlambat. Banyak orang bilang datang nanti kalau khotbah. Pujian penyembahan itu
Itu powerful. Betul. Ketika hadirat Tuhan turun, itu api Tuhan turun. Makanya dulu saya jadi WL, saudaraku. Awal pelayanan saya jadi worship leader. Saya diajarkan Tuhan bahwa pelepasan orang dari roh jahat bukan hanya ketika ditumpangi tangan, pengging dalam nama Yesus setan keluar. Enggak. Ketika kita menyembah Tuhan, menyembah secara bersama-sama, urapan Tuhan turun. Kalau ada orang terikat dan dia mau bertobat tanpa ditumpangi tangan kepalanya, orang itu bisa mengalami kelepasan. Bahkan sudah banyak kesaksian cerita dalam pujian penyembahan, orang sakit kanker sembuh karena lawatan Tuhan dalam ibadah itu. Katakan amin Bapak Ibu. Betul, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu datang ke gereja on time, nikmati pujian penyembahan. Amin. Nikmati, kenapa? Tuhan hadir loh. Tuhan hadir dalam musik yang dimainkan. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan urapi para pemain musik, sehingga setiap melodi yang mereka mainkan itu menyenangkan hati Tuhan. Betul. Saya dulu dididik Tuhan jadi WL Bapak Ibu. Sebelum di Tiberias saya jadi WL 1 tahun. Di tempat lain di Amerika saya 5 tahun juga jadi WL. Saya diajar Tuhan jatuh bangun untuk mengerti apa artinya pujian penyembahan. Kalau Tuhan turun ketika engkau menyembah Dia, perkara yang besar terjadi saudaraku. Dan pujian penyembahan bukan hanya di gereja. Ketika engkau di kamar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan turun hadir di kamarmu itu. Katakan amin. Makanya tidak sedikit ada orang sembuh dari penyakit yang menakutkan. Di mana? Di kamar dia pribadi, saat dia berdua bersama Tuhan. Saya banyak mendengar juga orang lepas dari roh jahat, dari kebiasaan dosa. Bukan ketika ditumpangi tangan orang pendeta, bukan. Ketika dia berdua bersama Tuhan di dalam hadirat, dia menyembah Tuhan, segala ikatan setan dalam tubuh dia dilepaskan Tuhan. Betul. Saya bangga melayani Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bangga jadi anak Tuhan. Amin. Karena Allah yang kita sembah dahsyat saudaraku. Ya. Jadi api itu menghanguskan. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dalam pertemuan ini, saya percaya saudaraku, ini ada api surga menyala dan mengurapi Musa. Musa menerima pengurapan dari surga sehingga memampukan dia melakukan pelayanan yang besar. Dan tanda-tanda menyertai Musa. Jadi orang yang diproses oleh Tuhan, orang ini akan diperlengkapi oleh Tuhan. Katakan, Tuhan memperlengkapi aku. Diperlengkapi dengan apa? Ada kuasa Tuhan dari surga dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Sehingga Musa kemanapun dia melangkah ada mujizat. Bayangkan saudaraku, Laut Merah terbelah karena pelayanan Musa. 10 tulah terjadi di Mesir karena siapa? Pelayanan Musa. Ini kalau tidak diurapi Tuhan, kalau tidak berjumpa dengan Yesus di semak-semak duri ini, tidak akan ada urapan yang besar dalam pelayanan Musa. Karena itu pastikan di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu, engkau mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu gimana caranya. Kalau Musa, Tuhan datang dalam wujud api yang tidak menghanguskan, tapi menguduskan. Di tempat ini pastikan Yesus menjumpaimu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga jadi anak-Mu. Pakai kami Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan besar buat kami. Kami mau taat dalam proses hidup yang harus kami lewati. Banyak hal yang tidak enak, sakit Tuhan di proses. Dibersihkan Tuhan itu tidak enak. Karena harus dicabut hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Mungkin karakter, mungkin kebiasaan-kebiasaan, pola pikir kami yang tidak benar, yang tidak kudus, harus dicabut, dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami mau taat, karena kami percaya rencana Tuhan besar, ajaib, luar biasa. Dan berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini berkelimpahan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini, yuk semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu Yesus
Puji Tuhan, sama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Percaya kuasa Tuhan, tubuh dan darahnya menyembuhkan kita, amin. Mari dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal. Berkati jantungku sehat, tidak bengkak jantung, tidak operasi. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC, tidak flek. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Hamba berdoa, Tuhan di tempat ini biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima mujizat darimu. Yang minta keturunan berkati bisa punya anak yang sehat. Yang minta jodoh berkati pasangan hidup yang dari Tuhan yang takut akan Engkau. Bahkan kami doa yang minta pekerjaan, proyek baru, berkati mereka berkelimpahan. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, proyekku diberkati Tuhan berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita nyatakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan urapilah minyak ini, agar dengan kuasa tangan-Mu yang kudus minyak ini menjadi api dari surga, menyembuhkan yang sakit, menghancurkan setan, dan memberkati usaha, karir, pekerjaan anak Tuhan berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita, saudaraku. Ambil saat teduh sejenak, nikmati kebaikan Tuhan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu engkau sedang dalam masa-masa proses Tuhan. Kau bertanya kepada Tuhan, kapan semua ini berakhir Tuhan? Kau merasa tekanan semakin berat, kekuatanmu semakin habis. Percaya, Tuhan tak tinggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, karena Dia Bapamu yang baik. Kalau nyawa saja Dia berikan buat kita, maka terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan kita dari pergumulan, dari proses hidup. Yang ikut Tuhan pasti diproses. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, sehebat apapun kita, seberapa banyak kekuatan uang yang kita miliki, apapun posisi kita, pasti saya katakan, pasti akan diproses. Kenapa diizinkan diproses? Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan mau connect level, karena Tuhan mau karakter kita tidak lagi lama seperti dulu lagi. Tuhan mau kita berubah, saudaraku, menjadi seperti Kristus. Mengucap syukur. Jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Sikirada. Syukurabaya. Sungguh kami bersyukur Kau baik. Kami juga terus berdoa buat pelayanan gereja Tiberias Tuhan semakin luar biasa. Di akhir zaman ini Tuhan akan pakai untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tubuh darah Yesus akan menarik begitu banyak jiwa datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa buat acara Natal 7 Desember diberkati Tuhan berhasil. Berkati acara ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami doa urapan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus, malaikat-Mu turun di GBK tanggal 7 Desember. Sehingga ketika kemuliaan Tuhan turun, kami percaya Tuhan akan terjadi perkara-perkara yang besar. Banyak terjadi kesembuhan, banyak terjadi mujizat, terutama iman anak Tuhan akan terus semakin luar biasa. Melihat pengharapan di dalam Kristus tidak pernah akan gagal. Kami doa Bapa, berikan cuaca yang baik, berikan keamanan, setiap dana yang diperlukan Tuhan sediakan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, Ibu Gembala Sidang kami, Pak Aristo, Pak Argo, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat terus mengalir dari surga untuk memimpin gereja-Mu ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Kalau kami akan pulang, kami percaya malaikat-Mu menjaga, melindungi kami. Kami aman tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dan kami siap terima berkat dari surga. Saudaraku, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua ke awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai semua mari bersama kita katakan amin. Ku kagum pada